ngomong, apapun masalahnya itu cukup kita aja. Kita nggak bisa ngeceritain detailnya itu seperti apa, masalahnya itu apa, nggak bisa. Ini karena urusan keluarga, aib keluarga, gitu lah. Nanti waktu yang akan menjawab semuanya. Aku yakin Allah tuh nggak pernah tidur. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kedepannya punya pekerjaan yang halal untuk ngidupin diri aku sendiri dan untuk anak aku, yang terbaik untuk anak aku itu aja. Kamu jangan cuma ngeliat karena fisiknya kamu atau karena kamu keren atau gimana, tapi tunjukkanlah satu karya. Nggak, sumpah aku kalau pertanyaan kayak gini nggak bisa jawab sendiri. Syukur Kayak- aja. Oh ya, Lalu dia sumpah aku marah. kayak istilahnya kita mau sekaya apapun, mau sepunya power apapun ya kita tetap debu di alam semesta ini, jadi ya nggak ada gunanya sombong. Satu minggu pasca mendaftarkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat, Daus Mini mulai digeluti rasa tersiksa. Dan tersiksanya Daus ini bukan lantaran ia menyesali tindakannya yang sudah menalak Yunita Lestari, tapi ia tersiksa dan menangis karena ia sudah tak bisa lagi memeluk buah hatinya, Babang Ical. Bocah berusia 2 tahun itu pun tak kuasa menahan tangis ketika dipeluk ayahnya. Ketika bertemu untuk kali pertamanya setelah beberapa hari Daus meninggalkan Babang Ical. Lantas benarkah jika Yunita sengaja menghalangi intensitas pertemuan Daus dengan anaknya itu? Kalau ngebahas masalah segala macamnya, hanya Daus dan Tuhan yang tahu lah gimana perasaan Daus, gimana hati Daus saat ini. Itu aja sih. Keberatan ya, kesian. Pertama kan kesian Babang gitu kan. Kita kan udah komitmen, kita udah berjanji gitu kan. Kondisinya kita nggak ada yang namanya tarik-menarik Babang gitu kan. Jadi apa namanya, kapanpun saya pengen ketemu Babang dan dimanapun itu harus ketemu. Nggak boleh istilahnya ditahan-tahan atau dilarang-larang. Ini lebih baik dibanding dia tetap bersama, dia melihat orang tuanya terus-terusan ribut. Itu menurut aku malah jauh lebih tidak baik buat Ical gitu. Jadi Ical ikut aku yang pasti, tapi kapanpun papi mau nengok anak, kapanpun mau ketemu sama anak, itu rumah aku terbuka lebar untuk Daus. Insya Allah Ical nggak akan pernah merasakan jadi anak yang broken home ya, karena aku sama Daus kan berdua sudah komitmen bahwa aku sama Daus akan bareng-bareng besarin Babang kayak gitu sih. Jadi insya Allah Ical akan mendapatkan hidup yang lebih baik walaupun nanti aku sama Daus sudah berpisah, insya Allah, amin. Karena aku percaya rezeki itu udah Allah yang ngatur, rezeki anak itu pasti ada. Sebagai orang tua, Daus dan Yunita sama-sama menyadari jika perpisahan ini akan membawa dampak buruk bagi jagoan kecilnya itu. Namun entah mengapa keduanya tetap pada keegoisannya untuk mengakhiri pernikahannya di Pengadilan Agama. Lantas, benarkah jika si kecil Babang Ical juga tak rela melihat orang tuanya terpisah? Seperti apa kontak batin Daus Mini terhadap buah hatinya? Benarkah selain pada Daus, batin Babang Ical juga terhubung pada emosi Yunita? Psikologisnya Babang kan karena Babang nggak bisa ngomong gitu kan, belum paham banget. Kalau mungkin perasaannya sih ada lah gitu kan, kayak pengen diungkapin, cuma kan Babang belum bisa ngomong gitu kan. Ada mungkin kayak kontak batin gitu. Apapun yang aku rasain, anak kamu ikut rasain. Kalau aku bete, Ical ikut bete, makanya. Kalau aku marah, Ical ikut marah. Makanya sekarang ini aku berusaha untuk baik-baik saja, tegar, dan supaya Ical pun begitu. Dan alhamdulillah memang sekarang Icalnya ceria-ceria aja, nggak masalah.
Sejak rumah tangganya dirundung permasalahan, spekulasi pun bermunculan. Pasalnya, dulu pasangan ini kerap tampil mengumbar kemesraan. Tapi apa yang membuat Daus dan Yunita masih tinggal satu atap? Tak takutkah mereka berbagai tudingan miring hingga adanya fitnah akan tertuju pada keduanya? Dan apa yang membuat Daus masih tetap melakoni kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yakni menafkahi Yunita? Masih satu atap, ya kita kan cuma pengen ngebagian babang doang. Secara negara kan kita masih suami istri gitu. Jadi tetap kalau mau nafkahi saat ini masih tetap harus nafkahi gitu kan. Apalagi buat keperluan babang ya. Ya, Papi bilang dia akan menafkahi Ical semampunya dan aku yakin Papi pasti akan bertanggung jawab dengan omongannya itu. Jadi aku nggak perlu khawatir untuk Ical nanti. Tertutup sudah pintu. Hingga kini, alasan mengapa Daus menggugat cerai istrinya memang masih menimbulkan tanda tanya. Mulai dari kesibukan Yunita sebagai biduan yang kabarnya sempat membuat Daus merasa ditelantarkan, masuknya orang ketiga, hingga kabar mereka tengah menjalani kawin kontrak menjadi dugaan soal karamnya rumah tangga komedian bertubuh mungil ini. Namun, benarkah Yunita tak lagi bisa mentolerir soal kebiasaan lama Daus yang kerap bersikap mesra terhadap wanita lain selain dirinya? Kalau kabar orang ketiga, keempat, kelima itu enggak, gitu kan? Itu udahlah, Daus sudah sering ngomong, apapun masalahnya itu cukup kita aja. Kita nggak bisa ngeceritain detailnya itu seperti apa, masalahnya itu apa, nggak bisa. Ini karena urusan keluarga, aib keluarga, gitu lah. Nanti waktu yang akan menjawab semuanya. Aku yakin Allah tuh nggak pernah tidur. Jadi sekarang ini yang paling penting adalah bagaimana kedepannya punya pekerjaan yang halal untuk menghidupin diri aku sendiri dan untuk anak aku, yang terbaik untuk anak aku itu aja. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan hakim bisa langsung memutuskan. Perjuangan Ayu Rosmalina untuk bisa menyudahi pernikahannya dengan Henry Baskoro Hendarso atau Enji tak lama lagi akan segera tertuntaskan. Setelah terkatung-katung dan dilanda nelangsa berkepanjangan lantaran tak adanya kejelasan dari Enji, kini Ayu akan segera mengetahui apakah ikrar dirinya sebagai Fatime si janda muda akan segera disematkan pada dirinya usai sidang kedua perceraiannya pagi tadi di Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Gak ada, bismillah aja, udah doain mudah-mudahan lancar. Ngomongin mental, saya mah udah kuat, diapain aja juga. Mentalnya udah kuat insya Allah. Jika kelak putusan hakim berpihak kepada Ayu, Ayu memang pantas merayakan kemerdekaannya karena lepas dari belenggu pernikahan semu yang telah menyiksanya. Namun, bagaimanapun juga, sandangan Ayu sebagai janda muda rupanya membuat Umi Kalsum, ibunda Ayu, menjerit dalam tangis. Hati kecilnya tidak terima dan menolak atas apa yang menimpa putri tercintanya itu. Malah yang ngeluarin air mata itu ibu terus gitu. Karena ibu yang ngerasain gitu, apa yang dia setiap dia ngomongin tentang masa lalu dia, gitu, ibu udah hancur gitu, sedih, sakit hati ibu. Ibu yang kesana kemari ngebawa dia gitu. Masya Allah, dari kita ngerobok air, apa, keluar kota. Siapa yang ngerasain ibu sama Ayu? Seenaknya dia bisa menjatuhin anak ibu begitu aja. Hancurin, makanya itu gak peduli dia anak seorang jenderal apa kan, kalau anak seorang jenderal mesti begitu. Musab dada, kenapa anak ibu begini gitu kan. Siapapun orang tua gak ada yang mau anaknya diperlakukan begini gitu. Ya kalau dia manusia, dia punya perasaan, dia pasti punya perasaan apa yang ibu alami gitu. Sebagai seorang ibu bisa sedunia ibu manapun sakit tapi cukup nama Allah karena Ayu bahagia menunggu. Ini bukan rekayasa, bukannya ini, pokoknya ibu ngada-ngada, tapi apa yang ibu alami nggak ada yang bisa membayar hati ibu. Gak mau wawancara karena bakal air mata yang ibu keluar gitu. Ibu udah nggak kuat ngadepin ini semua gitu.
Tidak mudah memang menyandang predikat sebagai janda muda. Cap miring yang terlampau melekat di masyarakat, serta beban yang bukan tidak mungkin akan disandang Ayu dalam membesarkan buah hatinya, satu alasan mengapa Umi Kalsum begitu risau dengan semua permasalahan yang menimpa Ayu Ting Ting. Lantas, benarkah jika sesungguhnya hati Ayu Ting Ting